Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Puja Kirani bersama rekan saya, Seril Aulia Hairunisa. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai akad murabahah, salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam transaksi keuangan syariah. Yuk, kita simak bersama. Nah, yang pertama, pengertian murabahah dan jual beli. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual ataupun pembeli. Pembayaran atas akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai atau tangguh ataupun kredit. Murabahah berbeda dengan penjualan biasa, karena dalam murabahah penjual memberitahu pembeli berapa harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual boleh melakukan negosiasi atas margin atau keuntungan tersebut. Sedangkan jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Setelah mengerti pengertian, kita jadi tahu nih kalau murabahah bukan hanya sekedar jual beli biasa. Ada beberapa karakteristik murabahah. Yang pertama adalah pengadaan, yang kedua perwakilan, yang ketiga uang muka, yang keempat kontrak perjanjian, yang kelima diskon, yang keenam cara pembayaran, yang ketujuh kesulitan keuangan. Karakteristik murabahah yang pertama adalah pengadaan. Proses pengadaan barang murabahah harus dilakukan oleh penjual, karena penjual wajib terlebih dahulu memiliki dan menguasai barang sebelum dijual kembali kepada pembeli sesuai prinsip murabahah. Yang kedua adalah perwakilan. Jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah atau wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Yang ketiga adalah uang muka. Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah. Yang keempat adalah kontrak perjanjian. Penjualan tidak tunai sebaiknya dibuat dalam kontrak tertulis dengan saksi yang membuat besarnya utang, jangka waktu, ansuran, jaminan, serta ketentuan terkait diskon dan hal penting lainnya untuk menghindari resiko penjual dapat meminta jaminan. Yang kelima adalah diskon. Diskon dibagi menjadi dua. Yang pertama, diskon diberikan setelah akad. Maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau penjual sesuai dengan kesepakatan awal. Yang kedua, diskon tidak diatur dalam akad. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Menurut PSAK 102, pada hakikatnya diskon pembelian adalah hak pembeli, sehingga akan lebih baik jika perjanjian menyatakan diskon setiap akad murabahah menjadi hak pembeli. Yang keenam adalah cara pembayaran. Cara pembayaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tunai. Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Tetapi besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Yang kedua adalah pembayaran cara kredit. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tidak boleh didenda atas keterlambatan pembelian kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai. Yang ketujuh adalah kesulitan keuangan. Jika pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan. Caranya, yang pertama, dapat menghapus sisa tagihan, yang kedua, membantu menjualkan objek murabahah, yang ketiga, melakukan restrukturisasi piutang. Dengan cara yang pertama, memberi potongan sisa tagihan agar ansuran menjadi lebih kecil. Yang kedua, melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling. Dengan sisa jumlah tagihan, lakukan negosiasi perpanjangan masa kredit sehingga angsuran menjadi rendah. Yang ketiga, mengonversikan akad murabahah. Caranya dengan menjual objek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar. Kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan. Jika ada kelebihan, digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari akad mudharabah, mushtarakah atau musyarakah. Sebaliknya, jika ada kekurangan, tetap menjadi utang pembeli yang cara pembayarannya disepakati bersama.
Rukun dan ketentuan murabahah. Agar akad ini sah, terdapat beberapa rukun dan ketentuan yang harus dipenuhi. Seperti yang kita lihat di sini, rukun murabahah terdiri dari 3. Yang pertama, pelaku. Mari kita lihat pada bagian pelaku. Dalam murabahah terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama ada pembeli. Pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang dan setuju membeli barang dengan tambahan margin atau keuntungan. Yang kedua ada penjual. Penjual adalah pihak yang menyediakan barang dan menyampaikan harga pokok serta keuntungan secara transparan. Yang ketiga, cakap hukum. Kedua belah pihak harus cakap hukum, artinya mampu melakukan tindakan hukum, memahami konsekuensi akad, dan bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Yang keempat, akad anak kecil dianggap sah jika seizin walinya. Dalam keadaan tertentu, jika anak kecil melakukan akad, maka akad tersebut baru dianggap sah apabila mendapat izin atau persetujuan dari walinya. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktahuan dalam transaksi. Rukun murabahah yang kedua adalah objek jual beli. Beberapa syarat penting harus terpenuhi. Yang pertama, barang harus dapat diambil manfaatnya. Artinya, barang tersebut memiliki kegunaan yang nyata dan tidak haram digunakan. Yang kedua, barang dimiliki oleh penjual. Penjual harus benar-benar memiliki barang sebelum dijual, agar tidak terjadi penjualan barang fiktif. Yang ketiga, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Penyerahan barang harus pasti, tidak bergantung pada kondisi yang belum terjadi. Yang keempat, barang dapat diketahui kuantitasnya, misalnya jumlah, ukuran, atau volume harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan. Yang kelima, barang dapat diketahui kualitasnya. Kualitas barang harus jelas, seperti kondisi baru atau bekas, spesifikasi, dan lain-lain. 6. Harga barang tersebut jelas. Dalam murabahah, harga pokok dan margin harus transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, barang fisik ada di tangan penjual. Ini menegaskan bahwa barang benar-benar tersedia dan dapat dilihat sebelum transaksi berlangsung. Rukun murabahah yang terakhir adalah ijab kabul, yaitu pernyataan serah terima akad. Yang pertama, ijab kabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dalam praktik modern, ijab kabul bisa dilakukan melalui perjanjian, formulir, atau media elektronik. Yang kedua, saling ridho antara penjual dan pembeli terhadap barang dan harga. Artinya, kedua belah pihak harus rela dan tidak ada unsur keterpaksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Jika unsur-unsur tersebut ada, maka jual beli dianggap tidak sah. Yang ketiga, dalam hal terjadi ketidaksesuaian objek akad, pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkannya. Misalnya, barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli diberi hak untuk membatalkan atau meneruskan akad. Namun, jika ada paksaan yang dilakukan untuk tujuan kebaikan atau kemaslahatan tertentu, maka itu masih dapat dibolehkan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis akad murabahah. Secara umum, murabahah dibagi menjadi dua, murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam jenis ini, penjual hanya akan menjual barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bisa bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Jika sifatnya mengikat, maka pembeli yang sudah memesan tidak boleh membatalkan transaksi atau melakukan retur. Kedua, murabahah tanpa pesanan. Pada jenis ini, akadnya tidak mengikat, sehingga pembeli bebas membatalkan pembelian jika ia memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi. Berikutnya, pada slide ini terdapat skema dari akad murabahah dengan pesanan, seperti yang terlihat pada gambar. Alur prosesnya adalah tahap 1, pembeli akan melakukan akad murabahah dengan penjual. Tahap 2, penjual kemudian memesan barang kepada supplier. Tahap 3, supplier menyerahkan barang kepada penjual. Tahap 4, penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Dan tahap yang kelima, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Selanjutnya, ini adalah skema akad murabahah tanpa pesanan, yang juga bisa dilihat pada gambar. Alur prosesnya ini lebih sederhana. Tahap 1, pembeli melakukan akad murabahah dengan penjual. Tahap 2, penjual langsung menyerahkan barang kepada pembeli. Dan tahap yang ketiga, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.
Pada slide berikut ini, kita masuk ke dasar syariah akad murabahah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, dari Al-Quran. Salah satunya adalah surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kalian. Dalil ini menjadi dasar bahwa transaksi muamalah termasuk murabahah harus dilakukan secara benar dan didasari kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, terdapat beberapa dalil lain yang dapat dilihat pada slide ini. Yang kedua, berasal dari As-Sunnah. Salah satunya adalah hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis tersebut, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis ini menegaskan pentingnya kerelaan dalam transaksi dan menjadi salah satu landasan akad murabahah bersama dengan beberapa hadis lainnya yang tercantum di slide ini. Sebagai kesimpulan, murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyampaikan harga pokok dan keuntungan secara terbuka kepada pembeli. Akad ini dibenarkan oleh syariah karena termasuk bentuk jual beli yang sah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih. Pelaksanaannya harus memenuhi rukun, yaitu penjual, pembeli, barang, harga, serta ijab dan qabul yang jelas. Murabahah terdiri atas dua jenis, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Secara keseluruhan, murabahah memberikan transaksi yang transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah. Demikian penjelasan mengenai akad murabahah, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, skema proses, hingga dasar syariahnya. Semoga pembahasan ini dapat membantu memahami bagaimana murabahah diterapkan sebagai salah satu instrumen transaksi yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.